Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perindu surga yang dirahmati Allah, ketika kita ingat Al-Quranul Karim, ayat yang ke-197 dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan, "Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Dan berbekalah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Subhanallah. Dengan pesan singkat ini, banyak orang ingin buktikan ketakwaannya. Bahkan di rumah-rumah orang menyatakan takwa. Di lapangan apel orang mengikrarkan kalimat takwa. Bahkan di tempat-tempat ibadah, di masjid, saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Setiap khatib hari Jumat selalu berwasiat, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Ayat ini menggugah kita untuk memahami lebih dalam pesan takwa ini, maksud Allah seperti apa. Perindu surga yang dirahmati Allah, mari kita mencoba membuka dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Di situ dengan sedikit panjang ayat menjelaskan kepada kita, hampir-hampir merinci seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wassailina fir riqab wa aqamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wassabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Pesan Allah ini mengisyaratkan kepada kita untuk sama-sama dengan azam dan tekad yang bulat kita membuktikan dan merealisasikannya. Tidaklah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat merupakan suatu kebajikan, tapi kebaikan, kata Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada nabi-nabi Allah. Kebajikan akan bernilai suatu kebaikan di mata Allah manakala dilandasi dengan keimanan. Alhamdulillah, orang Islam mengenal rukun iman. Iman yang 6 yang tercover dalam ayat tadi. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wassailina fir riqab. Dan menghadirkan, memberikan harta yang dia cintai. Kepada siapa harta kita berikan? Dawil kurba, kerabat dekat. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakina, orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan orang-orang yang musafir di perjalanan. Wassailina, dan orang-orang yang meminta-minta datang kepada kita. Wafir riqab, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya. Apa kaitannya? Hablu minallah, hubungan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, harus juga kita wujudkan dengan berinteraksi sosial dengan sukses dan baik. Kita mudah berbagi. Kedatangan orang lain, kita mudah menolongnya. Bahkan di dalam ayat di dalam pesan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqamus salata wa ataz zakata. Ayat ini dirangkai sedemikian cantik. Salat dan zakat menunjukkan betapa orang yang salat harus menunaikan zakat pula.
Artinya hablum minallah juga ditunjukkan dengan hablum minan nas. Bahkan kata sholat itu menunjukkan jamak. Artinya sholat bukan hanya satu macam saja, tapi ada sholat wajib. Sholat wajib saja ada 5 waktu. Ada sholat sunnah, ada sholat duha, ada sholat lail, ada sholat idul fitri, idul adha, dan sholat sunnah yang lainnya. Artinya kalimat sholat ditunjukkan dengan jamak. Banyak sholat yang harus ditunaikan orang yang ingin kebajikannya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat zakat, kalimat zakah juga menunjukkan jamak. Bukan hanya zakat fitrah tentunya. Sebagaimana sebagian kecil saudara-saudara kita di kampung-kampung ketika sudah menunaikan sholat idul fitri, dia bangga karena tadi malam aku telah membayar zakat fitrah. Padahal ada zakat-zakat yang lain yang harus ditunaikan. Seakan dengan cukup zakat fitrah telah bebas dan gugur kewajibannya. Tidak ada zakat yang lain yang harus ditunaikan. Padahal ada zakat tijarah, perdagangan. Ada zakat pertanian. Ada zakat peternakan. Bahkan zakat-zakat yang lain pun tidak sedikit. Saudara-saudariku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah. Salat hubungan kita dengan Sang Khalik. Zakat hubungan kita dengan sama manusia. Hablum minallah juga ditunjukkan dengan hablum minan nas. Itulah sebabnya di dalam Al-Baqarah ayat 111 Allah tegaskan, duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja manusia akan diliputi kehinaan kecuali mereka yang punya kemampuan dan keberhasilan menyambung hubungan dengan Sang Khalik, hablum minallah, dan interaksi sosial dengan manusia sama hidup, hablum minan nas. Di mana saja mereka diliputi kehinaan kecuali orang-orang yang menyambung hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan orang yang menyambung hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Perindu surga yang dirahmati Allah. Pesan Allah di ayat ini dilanjutkan dengan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yakni menepati janji manakala mereka berjanji. Mereka menepati janji manakala mereka berjanji. Membuktikan betapa kebajikan harus dilandasi dengan keimanan, harus dilandasi dengan akhlak yang mulia. Subhanallah. Sehingga keimanan sudah sewajarnya melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang dituntut, yang dimiliki oleh yang berbuat kebajikan, yang terkait dengan dampak dari hati. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ya, ini bersabar pada saat kemelaratan, bersabar pada saat penderitaan, dan bersabar pada saat masa-masa peperangan. Artinya ayat ini begini cantik Allah tunjukkan kepada kita, hubungan seseorang kepada Sang Khalik akan jauh lebih bermakna manakala mampu melahirkan hablum minan nas sekaligus. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah jelaskan, tegaskan, ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itu orang-orang yang sahih. Wa ulaika humul muttaqun, bahkan tingkatan yang lebih baik lagi dari benar itu adalah, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya ayat ini sangat sinkron dengan apa yang dijelaskan Rasulullah dalam beberapa hadisnya, di mana Rasulullah menyatakan la yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Tidak dikatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir hingga dia mampu memuliakan tamunya. Bahkan di hadis lain Allah jelaskan la yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Tidak dikatakan orang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir hingga dia mampu berkata yang benar. Kalau tidak bisa berkata benar, fala yasmut, maka hendaklah diam.
lebih spesifik. Allah jelaskan betapa hablum minanas penting. La yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul. Fal yukrim jarahu. Tidak dikatakan orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir hingga dia memuliakan tetangganya. Betapa penting kesuksesan kita menyambung hubungan dengan Sang Khalik sehingga sampai mewujud nyata dalam perbuatan keseharian, sehingga kita mampu berinteraksi sosial dengan baik. Bahkan orang yang beruntung adalah orang yang mampu melahirkan amal soleh dari keimanan yang ada dalam hatinya. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, manusia sesungguhnya dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi bukan cukup beriman, beriman yang mampu melahirkan keimanan, wujud nyatakan keimanannya dengan wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Subhanallah, ayat ini begitu tegas, rinci dan jelas. Mudah-mudahan dengan singkat ayat ini kita fahami, Allah berikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk bersama-sama bisa mewujud nyatakan takwa kita yang dalam hati ini, mampu lahir dengan akhlakul karimah, sehingga siapapun yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, dapat memetik hikmah dari kehadiran kita, sehingga kita hidup bisa menghadirkan kemanfaatan bagi sesama. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.